Selamat malam Tribuners dan Sobat WK. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sabran dalam acara edukasi seksual setiap Kamis malam. Tentunya ditemani dengan rekan saya Joanita Ari. Selamat malam Bung Sabran. Malam ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen, khususnya subscriber YouTube-nya Warta Kota yang sudah menuliskan pertanyaan nih Bari di kolom komentar. Ya mungkin nggak dan sempat akan ke dokter waktu itu ya, dijawab Bung Sap, ya? oleh dokter kesayangan kita semua. Selamat malam Pak Dokter Binsar. Malam Mas Sabran Bari. Ya. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin nggak semua bisa kita jawab karena hampir banyak yang mirip-mirip juga sebenarnya. Dan banyak juga pertanyaan yang masuk setiap harinya banyak. ya, Bung Terima Sap, kasih. Artinya subscriber kita nih perhatian semua ya. Perhatian, bukan penasaran, bukan masalah, tapi perhatian, pengen tahu ya. Penasaran, terutama. Dan tentunya untuk menjawab yang hal-hal yang tidak benar ya Pak Dokter ya, mitos-mitos lah di luar sana. Boleh kita lihat pertanyaan pertama mungkin ya Pak Dokter. Dari @oyon R Sutisna. Berusia 82 tahun, 10 bulan yang lalu operasi prostat dengan laser. Sekarang nggak ada nafsu, tidak bisa ereksi. Bisakah sembuh? Ada lagi gairah? Iya. Gimana dokter? Opa-opa ini dok. Tua banget nih. Pak Sutisna 82, terima kasih untuk bertanya. Mewakili para lansia. Bapak lansia. Ini 82 lagi ya. Umur panjang, tapi adiknya nggak umur panjang. Ya. Tapi masih punya perhatian masih dokter. Punya perhatian. Masih punya hasrat ya dok? Jawaban saya masih bisa diperbaiki. Ya. Karena saya yakin kadar testosteron Pak Sutisna itu rendah, ya, sehingga nggak ada lagi gairah, ya, gairah seksual nggak ada lagi, dan tidak ada lagi stimulus untuk membuat ereksi di penisnya, ya. Yang langkah pertama yang saya awal untuk bapak adalah cek testosteron dulu. Kalau memang rendah, biasanya kalau udah nggak ada sama sekali gairah, biasanya itu lebih rendah dari 300 biasanya, ya. Dan harus kita perbaiki. Lalu pembuluh darah juga harus kita perbaiki sehingga ereksi kita harapkan bisa terjadi. Tapi yang jadi masalah adalah apakah pasangan Bapak Ibu, pasangan Pak Sutisna masih bisa atau tidak. Itu dia. Karena Bapak diperbaiki, dengan siapa Bapak untuk mengadakan kehidupan seks. Itu paling penting. Betul. Ya, jadi kalau udah usia 82, saran saya adalah suami istri yang harus diobatin. Ya, sebab siapa lagi Mbak Ari? Iya. Dia kalau diperbaiki bagus seksnya, tiba-tiba bangkit. Saya nggak ada lawan. Nah, itu dia. Tapi operasi prostatnya pengaruh? Nggak masalah. Nggak ada. 10 tahun yang lalu kok sudah operasi prostat, itu pasti artinya ejakulasinya sudah mulai pulih. Itu udah lama kan dia begitu. Oke. Itu. Baik, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ansal Sirait, Unsal Sirait 2143 ingin bertanya, penyakit ginjal yang sudah cuci darah secara rutin, apakah mempengaruhi kemampuan seks? Gimana dokter? Ya pastilah. Ya kalau sudah namanya gagal ginjal, ya chronic kidney disease on HD, ya kan, pasti HB-nya drop, ya kan, HB drop. Karena problem ginjal itu memproduksi, ginjal juga memproduksi yang namanya satu zat, yaitu namanya eritropoietin untuk mengatur kadar HB darah. Rusak dia sehingga akhirnya apa yang terjadi, HB-nya rendah. Lalu yang berikut juga memproduksi satu hormon, satu zat ya, namanya enzim, namanya renin. Nah renin ini akan mengakibatkan tensi juga tinggi. Nah, sehingga akhirnya terjadilah namanya ereksi yang drop. Ya, saya punya kasus seperti ini, Mbak Ari, Mas Sabran, sudah cuci darah, ya, sudah berjalan sekitar, kalau tidak salah, lebih dari 5 tahun. Dan dia datang kepada saya, istrinya 20 tahun lebih muda, masih ingin dia berhubungan seks. Dan apa yang terjadi, saya cek kadar testosteron dia, lalu saya perbaiki testosteron, obat saya berikan. Tapi obatnya kadarnya setengah, nggak bisa seperti pasien biasa. Karena udah cuci darah, pusing dia bilang. Nah jadi singkat cerita waktu kita perbaiki kadar testosteron dia badannya bagus,
penampakannya cerah, lebih kuat, tidak lemas, ya kan? Dan saya obati untuk yang namanya ereksinya. Ya, sebulan sekali masih mending lah hubungan seks ya. 2 minggu sekali, wow, udah syukur banget itu. Sementara dia harus cuci darah 2 kali seminggu. Ya, itu dia. Itu Berarti ada jawaban saya perbaikan masih ya? bisa, ya, bisa. Ya silakan bertanya kepada saya bagi Bapak Ibu, ya, para sahabat WK Tribuners yang udah cuci darah, ya, gagal ginjal, cuci darah, silakan, ya. Baik. Pasti saya akan jawab itu pertanyaannya. Baik. Kita lanjut ke Lanjut, pertanyaan Bung selanjutnya. Restu. Ini dari @edi Kurniawan 421, Dok. Kadang kalau pagi bangun, kadang tidak. Kenapa, Dok? Iya. Maksudnya ereksi ya, Dok? Ya, bangun tuh bukan bangun melek mata, bangun bawahnya gitu kan. Ya, tanda siap gerak ya atau tidak dia kan. Nah, itu jadi Suka-suka dia nih kayaknya. jadi Gimana, Dok? Pak Edi Kurniawan, ya saya katakan ereksi pagi hari bukan penentu kebugaran seksual. Tapi ereksi pagi hari memberi signal bagi kita bahwa penis Bapak itu masih bagus atau tidak. Itu nomor 1. Yang kedua, kalau tidak ada ereksi pagi hari, kemungkinan besar kadar testosteronnya sudah drop. Jadi buat Pak Edi Kurniawan dan para bapak-bapak sahabat WK Tribuners yang mengalami pagi hari udah nggak ada ereksi lagi, silakan cek lab aja. Hormon testosteron apakah memang sudah menurun atau tidak. Cek labnya itu boleh diterangkan lebih detail lagi, Dok? Cek Misalnya mau labnya itu apa lab gitu bilangnya? testosteron total saja. Baik. Ambil darahnya jam 7 pagi sampai jam 10. Bapak Ibu, bapak-bapak yang mau ambil darah untuk cek testosteron total di atas jam 10 pasti ditolak. Oh, baik. Jadi Sama wajib lab. jam Ya. itu ya? Antara jam 7 sampai jam 10 itu range-nya. Nggak perlu puasa ya, Dok? Nggak perlu puasa. Karena apa Silakan. tuh, Dok? Ya nggak masalah. Nggak masalah. Nah, itu nggak- sudah nggak protokolnya mempengaruhi. ya, Oke. tidak pengaruh kepada kecuali cek kolesterol, nah itu diabetes, perlu puasa, ya ada gula kan gula sewaktu, ada gula puasa 2 jam sesudah makan ya, begitu. Oke. Baik, next Bung Restu, Bung Sabran lagi deh, nanti saya penutup. Baik, nih dari PO 767. Bagaimana caranya untuk meningkatkan libido dan meningkatkan hormon testosteron secara alami? Umur saya 50 tahun. Kalau kadar testosteron bapak-bapak sahabat WK Tribuners waktu cek lab darah, ambil darah ya, darah tepi ya, ambil darah vena ya, bukan ngocok ya, karena banyak di luar sana Pikirannya berpikir cek ngambil sperma. testosteron tuh ambil sperma, salah ya. Ya bagi bapak-bapak sahabat WK ya, tidak secara onani atau ngocok, tidak ya. Ya, tapi Dengarkan suster ya nanti. Ya, Dok. Aduh. Yang diambil darah ya, Dok? yang diambil itu darah vena ya, ambil darah vena, diperiksanya pagi antara jam 7 pagi sampai jam 10 ya, tanpa puasa. Kalau kadar testosteron dia di bawah 400 berarti sudah mengalami kadar testosteron yang rendah, androgennya rendah, hipogonad. Pertanyaan saya, apakah bisa secara alami? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, jadi pengobatan testosteron itu ada 2 jenis, ada 2 cara. Pertama injeksi intramuskular di bokong seperti biasa, atau yang kedua pakai gel testosteron, dioleskan di lengan atas, pundak kiri kanan setiap pagi. Nah, itu namanya saya nggak boleh spill ya, ya, karena itu merek dagang. Oh, Tapi bukan itu obat minum ya, Dok? nggak, obat minum sudah tidak dipakai lagi. Jadi, karena pakai jalur di luar ya. pencernaan itu lama. Oh, gitu, Dok. Jalur pencernaan itu lama, tidak signifikan naiknya, akhirnya mulai ditinggal. Ya, jadi saya tahun 2000 awal-awal lah ya, 2010, 11, 12, 13 saya masih pakai kaplet itu ya, soft capsule, tapi ternyata tidak bermasalah, tidak terlalu signifikan. Oke. Dan akhirnya juga dokter-dokter Kurang mujarab lah gitu ya, Dok? Ya? androlog juga, seksolog juga sama ternyata, dan akhirnya kesepakatan kita tinggalkan. Jadi pakai cara yang Ya, lebih mutakhir cara lagi ya, Dok ya. diinjeksi, dan yang kedua pakai yang namanya soft capsule. Jadi pakai gel testosteron ya. Oke. Mohon maaf namanya tidak bisa saya spill, tidak bisa saya sebutkan.
itu untuk meningkatkan kadar hormon testosteron. Berapa target kita? Target kita untuk para pria rata-rata sampai usia 70-75 tahun harus di atas 700. Ya, harus di atas 700 nanogram per desiliter. Itu harus Mbak Ari. Untuk mencapai kebugaran tubuh dan kebugaran seksual, ya. Jadi tidak bisa secara alami. Itu demikian. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ya. Jadi Baik. yang dicek darah ya Mbak Ri, nggak perlu Nggak dikeluarkan perlu, ejakulat iya. ya Dok. Nggak perlu ejakulat, aduh. Karena Ya. kan selama ini orang Pikirannya masih pengen ngeluarin aja ya Dok. Karena banyak yang berpikir seperti itu, Iya, ya Dok, kan, iya, Dok. begitu. Nah, Takut ini telat, karena- takut itu ya Dok. Nah, ya. ini tuh takut. karena tidak teredukasi dengan baik, Betul, Ustaz, ya gitu kan. loh. Jadi Nah, kita jadi tidak tahu iya, kan. tidak teredukasi, ketakutan dalam otaknya, wah ngocok dia. Suruh ke lab, suruh ngeluarin Dok. Padahal ambil darah. Kecuali cek analisa sperma. Nah, Oh, itu. analisa sperma perlu dia kocok, masturbasi, onani, ya, lalu ditampung Sampel. dan langsung di lab. Karena tidak boleh, karena setengah jam itu sperma mati. Oh, Jadi harus di lab itu untuk periksa analisa sperma. Itu yang untuk kesuburan. Kesuburan, betul. Bukan untuk cek testosteron. Betul. Cek testosteron ambil di sini, gitu. Ya. Baik. baik, silakan. Selanjutnya penutup Bung Restu. Dokter dari Vio Ponsel 2588, izin nanya Dok, kalau penisnya bengkok sejak usia dini dan di usia 40 tahun, apakah harus operasi? Ya. Dan bagaimana tingkat keberhasilan serta risikonya? Itu yang penting Dok, silakan Dokter. Bapak-bapak Tribuner, sahabat WK, saya harus ngomong ya. Ini banyak mewakili Vio Ponsel ini, ya. Bertanya tentang penis bengkok. Ya, dari usia remaja, dewasa sampai udah usia 40, 45, 50-an lah. Bengkok itu kita harus lihat. Kalau dia dikatakan penisnya bengkok sejak usia dini, berarti dari kecil nih, ya kan? Nah, menjadi pertanyaan, ada nggak 45 derajat? Bengkoknya. Ya, kalau di bawah 45 derajat, diabaikan saja. Ya, kalau di atas 45 derajat, masuk dalam klasifikasi Peyronie disease. Dan itu harus diperbaiki dengan cara bagaimana? Operasi. Ya, tapi kalau sudah usia lanjut, bengkok, lalu ketemu bengkok ini, bukan dari dini, dari usia dini, tapi dari usia menua, usia tua, Middle up gitu. penisnya bengkok. Kenapa? Kembali, kita harus berpikir bahwa suplai darah, pembuluh darah di penisnya udah mulai bermasalah. Sehingga penisnya mengkerut. Jadi kelihatannya bengkok. Iya. Nah, tapi biasanya bengkoknya cuma 30 derajat ke bawah. Jadi boleh dikatakan karena faktor usia nggak sih Dok? Yes, Oke, betul. Jadi pembuluh darah bermasalah, penis itu nggak bisa lagi maju gini, tapi begini. Karena mungkin pembuluh darahnya tidak terlalu bagus atau terganggu, sehingga pada waktu ereksi pun agak bengkok, ya. Iya. Tapi kalau dikatakan sejak usia dini, kita lihat dulu berapa derajat. Kalau di atas 45 silakan dioperasi oleh bedah urologi. Tidak ada resiko, bagus hasilnya. Tapi kalau di bawah 45 derajat lebih bagus kita abaikan. Ya, Hanya tidak. bentuknya aja lah. Yes, dia hanya sekedar bengkok. Bengkok kiri, bengkok kanan. Nah, itu dia, ya kan? Ya, kita harus ini di bawah 45 derajat kita abaikan. Ya. Baik, Harus terjawab pakai sudah ya. busur dulu, Mbak. Busur derajat. Pasti dicek ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya, mohon maaf nih Dok, yang penisnya bengkok itu tuh sebenarnya boleh dikatakan dia masih bisa Berhubungan. punya anak. Oh punya iya anak gitu, bisa, misalnya dia bisa berhubungan, dengan- sangat bisa Mbak Ari. Aman ya, Dok? Masih, Dok? Tinggal Itu yang dikeker. penting, Dok. Tinggal dikeker kan. Yang penting ereksinya bagus. Iya. Tinggal dikeker toh, ya ejakulatnya bagus. Masih bisa bereproduksi, masih bisa memiliki keturunan, masih bisa memiliki kehidupan seks yang bagus, ya, yang Iya. baik. Cuman ya dokter sering wanti-wanti ya Dok, nih Tribuners juga Sobat WK, jangan sampai ke dokter yang salah, artinya dokter-dokter yang nggak mengerti ya, kayak Iya, misalnya pengobatan betul. tradisional, mohon Betul. maaf, atau ahli-ahli apalah Iya. yang nggak jelas Orang gitu pinter, ya Dok. orang pinter. Nah, gitu. Tapi Gitu nggak pernah ya, sekolah dokter ya, Dok. Ya, dan satu hal yang penting juga jangan dipijit. Iya. Udah bengkok itu 30 derajat yang bisa kita abaikan tiba-tiba dipijit.
dan akhirnya bengkak rusak gitu penis. Jangan. Lurus Ya. tidak ya. Lurus tidak, bermasalah iya. Ya, akhirnya Iya, tidak bisa ereksi. Iya. Dan akhirnya kehidupan seksnya terganggu. Ya. Baik, baik. Oke. Sepertinya Baik. sudah habis ya Mbak Ri Ya, udah pertanyaannya? habis dan kita dan Tribuners dan juga Sobat WK untuk segala pertanyaan yang belum terjawab pada malam hari ini atau mungkin kok saya udah nanya tapi belum dijawab. Oke, silakan boleh WhatsApp langsung Dokter Binsar atau Ya. sekali lagi boleh Ya. chat di kolom komentar, nanti kita akan sampaikan seperti tadi ke Dokter Binsar. Ya, betul. Terima kasih Terima dan kasih. sampai ketemu lagi minggu depan dalam tema yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa lagi. Gitu, Pak.